Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya walidina walidikum watina walikum watil muslimin wal muslimat wa alhamdulillah wa badan syukur dengan masyaallah lima ghafir wa yawian khususan umat badan kita bila sekalian wa muhammadin dan terima sami wal maaf wa ila rohim sabina fi ummat fi wa tabarina alaihi wa taqabbal minni ila jami'a ahli darajatil jannah wa yaqrahu fadlan dunya wal akhirah wa binati Allah yang sempurna dunia wal akhirah wa yahtana wa rahimahullah wa ridha wa masyaallah Allah yang dimakai wa syirah wa syirah tulini sholat dan bi'ala syar wa jalinan bi khair wa ma'ana wa salat sholat bi sholat Al-Quran Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Hadirin muhtaramin muhtaramat, Allah kiai, Allah asatid ustadzat dan Allah ya bapak ibu saudara-saudari sekalian segenap Allah para jamaah khususipun tampil masjid Hidayatul Ummah Kupakis dan Gangsal yang berbahagia dan yang saya hormati juga. Monggo sarang-sarang kita awali dengan memanjatkan puja dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat hidayah inayah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa bertatap muka, kembali bisa bertemu, berkumpul, beristiqomah, menghadiri pengajian fikih rutin yang diadakan setiap hari Rabu malam Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah Pakis dan Gangsal. Tentu harapan kita sedaya mugi-mugi ikhlasan kula panjenengan untuk menghadiri pengajian rutin pada malam hari ini bisa mengantarkan kita semua meraih rahmat, ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah terus memberikan kita keberkahan, mudahan kelancaran setiap urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat, dan kita berharap semoga panjenengan kula keluarga kita semua ditolongkan sebagai manusia-manusia yang selamat bahagia di dunia wal akhirat. Amin. Allahumma. Para rawuh ingkang kula muliakan, monggo dilanjut malih. Kalau ini kita membahas bersama-sama kewajiban yang ketiga yang terhadap mayit, yaitu menyolati. Mantun memandikan, mengkafani, terus menyolati. Kalau ini tasnya dereng
untuk menyolati mayit ini sampai masail permasalahan di sholat jenazah yang terkait dengan sholat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Masail fi sholatil jenazah, permasalahan yang terkait di dalam menunaikan sholat jenazah. Yang pertama, aulan nas bisolat, yang paling utama untuk menjadi imam sholat itu sopok. Jadi yang paling utama itu adalah al-aqrab. Fal-aqrab min al-sobatihi thumma dabil arham. Jadi orang yang paling dekat, artinya min al-sobatihi, dari kerabat laki-laki yang mendapatkan hak waris, asobat. Jadi contoh ya, si A meninggal, maka kalau si A ini punya bapak, ya, terus ke atas, dikulakum saya untuk menjadi imam sholat jenazah. Ya, atau mungkin si A ini punya anak laki-laki, maka anaknya tadi itu lebih utama untuk menjadi imam sholat jenazah. Walaupun sholatnya itu katakan di masjid, imam rawatib sudah ditentukan, tapi dalam masalah sholat jenazah ini berbeda dengan sholat rawatib. Jadi tidak ujuk-ujuk ya, ngomong imam langsung mau imam. Ya langsung saya kita orang dulu. Dari mana saya kita? Nah, maka kalau memang anaknya siap, lebih cewek di ngetos, ya ada pondok kan, ya atau mungkin bapak itu nanti, nah itu langsung saya. Ya, jadi yang mendapatkan hak waris itu yang pertama. Terus yang kedua, memang boten-boten, maka summa dawil arham, jadi kerabat-kerabat tapi yang tidak mendapatkan ahli waris. Sepuluh anak kawan, kurang kawan, ya wes dulu, atau anaknya ada tapi posisi di bawah utang, atau anaknya tidak mau, ya wis urutan kedua tapi jadi kerabat dekat tapi yang tidak mendapatkan hak waris. Aman, dulur ketika katakan kalau ada yuko, berarti kan dulur tenang saja waris. Waris tidak disebalik anak-anak. Ya ada saudara-saudara saya, anak saya, adik saya, bisa oleh jantawa. Nah itu juga berhak untuk menjadi imam sholat jenazah. Ketika ahli waris dikompon dulu, baru ya, saking ahli waris boten-boten atau dari kerabat sing tidak mendapatkan ahli waris boten wonten, nah silakan sing imam rawatib monggo dengan mau imam rawatib kita dulu ngomong sing lebih alim lebih soleh dengan mau jadi di sini menggunakan aula yang paling utama. Terus yang nomor kali yakiful imam inda rasul rajul wa inda ajzil mar. Kalau mayitnya itu laki-laki
maka imamnya berada di sisi kepala. Kalau mayatnya perempuan, maka imamnya berada di pantat perempuan almarhumah. Saat ini kita, jenazah ini, saat ini kalau tangkap, itu kepalanya di sini atau di sini? Nah, otomatis seperti ini kan ya. Lah, maka yang jadi imam, kalau jenazahnya laki, itu posisi imam saja, karena posisi imam itu berada di sisi kepala, sehingga menjadikan almarhum ya, menjadikan mayat ini di sebelah kirinya. Sebelah kiri kan? Soalnya kan sirahnya dari kiri. Sirahnya dari kiri. Karena kan imamnya harus berada di sini. Nah, berarti kan menjadikan kirinya jenazah. Nah, kirinya jenazah. Nah, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan mayatnya, maka posisi imam berada di pantat, dari setengah-tengah ini. Kita tangan kirinya ini sing mati semua orang itu. Yang langsung ujung-ujung morok. Namanya tubuhnya gitu. Kalau laki-laki menggunakan kalau perempuan menggunakan lah terus saat ini si jenazahnya lebih tidak hanya laki-laki saja, kalau lanang itu bahkan banyak kan. Nah kita kenal. Jadi yang pertama pokoknya laki-laki dulu. Kalau kamu memiliki katakan kamu memiliki yang meninggal dua, waktu disolatkan masih tidak rumah sarang-sarang. Nah maka cara meletakkannya laki harus berada di dekat imam. Jadi imam itu wawu, terus jenazahnya pasnya berada di kepalanya. Lama itu baru di depannya perempuan. Perempuan nanti agak ngeten karena kan pantat ya, berarti agak ngeten. Nah, itu kalau dua. Kalau tiga, sing itu lanang loro ya, maka yang laki dilihat. Nah, betul gini, sing lebih alim, sing lebih bisa dalam pandangan mungkin lebih mulia, lebih api ya, itu didekatkan di imamnya. Didekatkan di imamnya, terus baru mayat yang kedua, sami sejajar, terus mayat ketiganya perempuan akan dipaskan ke pantatnya. Lari alit, laki-laki tetap pokoknya kalau laki-laki itu supaya didekatkan di imam. Perempuan Yusufnya ada ini kuata terus tsunami loh. Ya sholat ini apa ya saya nonton guys sudah tidak menggunakan teori apa jadi sama mau nanti saya nonton itu bisa nonton misalnya jadi itu sunnah karena Nabi memang ketika mensolati jenazah itu seperti laki-laki berada di sisi kepala, kalau perempuan di pantat. Terus nomor 3, la yusannu fiha du'a istiftah. Tidak disunahkan membaca doa istiftah. Wabirohum alhamdulillah ya terlalu besar. Benar kali sholat wajib. Jadi ketika mengenai sholat jenazah, Allahu Akbar, langsung Fatihah. Sama gitu, alhamdulillah ya. Kemudian mengubah mobil foto ini.
Ya, tidak usah pakai istighfar. Wa amma ta'awun, adapun kalau membaca ta'awun, fayusan tetap disunahkan. Saat dari Fatihah ya, Allahu Akbar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sunnah. Membaca ta'awun tetap disunahkan. Ya, walaupun sholat jenazah. Terus yang keempat, idza ta'azzara al-ma'mum bila udri ma'al imam. Apabila makmumnya itu ya terlambat tanpa udzur dari imam, terlambatnya sampai bitakbiratain dengan 2 takbir. Oke, pertanyaan dengan orang ini, bahwa sholat maka batal sholatnya. Oke, jadi kalau udzur, imamnya sudah takbir yang pertama, Allahu Akbar. Oke, makmum di wow sih nyantai, ya sih ngobrol ini. Oke, nah terus sampai takbir lagi imamnya, Allah 2 kali, Allahu Akbar berarti sholawat. Oke, nah sampai 2 kali, nah itu mau ketiganya itu batal sholat, maka batal sholat. Gak usah imam, gak usah makmum. Ya, kenapa? Karena 2 takbir tadi itu fi maqamir ruknaini al-fi'liyain. Karena 2 takbir imam tadi itu sama ya, kedudukannya seperti 2 hukum fi'il. Jadi kalau panjenengan sholat wajib, kalau betul sampai meninggalkan 2 rukun fi'il, berdiri kemudian rukun niwaw, kalau itu, nah maka itu bisa menjadikan sholat jamaahnya batal. Kecuali ada betul-betul. Nah terus yang ngomong, aku mau coba Fatihah burung mati kok. Imamnya sudah takbir yang kedua. Nah, penting jawabannya. Idza kabbara al-ma'mum yaqra al-Fatihah. Apabila makmumnya takbir, Allahu Akbar, kemudian baca Fatihah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terus fakabbara al-imam. Tahiyatan lantas imamnya tadi takbir yang kedua. Ya. Jadi makmumnya tadi mau coba Fatihah di guru-guru. Ya, mungkin sih Bismillah, mungkin sih Alhamdulillah, mungkin sih Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian imamnya takbir yang kedua. Bagaimana makmumnya? Walam yaqra'il makmum al-Fatihah. Makmum tidak usah melanjutkan Fatihah. Jadi makmum tidak usah melanjutkan Fatihah. Kenapa? Sabotnya Fatihah itu wis melodi ditanggung oleh. Jadi kalau usah ditutup no sampai itu imamnya takbir benar. Jadi tidak usah disempurnakan apa-apa Fatihahnya. Ditanggung oleh terus panjenengan Ar-Rahmanir-Rahim. Imam itu Allahu Akbar, panjenengan sama. Kenapa? Karena kedudukan takbir itu sama dengan rukun fi'il. Kalau 2 kali tertinggal, maka bisa batal sholat jamaah. Betul. Terus as-sholatu ala ghaib. Niki. Sholat ghaib. Ghaib berarti mainnya betul wonten. Tusalla idza mata mayit fi ghairi baladil musalli. Disolatkanlah ketika atau jika mayit tadi mati ya atau meninggal di selain negeri atau selain kota ya orang yang sholat. Ternyata sholat ghaib itu boleh boten nopo asalkan asalkan mayitnya itu tidak berada di sini, tidak dalam satu kota. Nah,
untuk Surabaya lah. Ya, sholat Goib. Padahal mayite nang rukun, mayite nang ngapel, mayite nang kodok. Lah niku boten sah, tenang sah. Ya, jadi Goib itu harus berada di luar kota. Ya walaupun tidak 82 kilometer seperti kemarin pembahasan kita tentang sholat jamak dan kosong minimal kan 82 kilo. Walaupun tidak 82 kilo nih kalau ini Gresik ya sisi kosokan insya Allah sih di sholat ini pengapel itu biasanya kalau selesai sholat Jumatan itu banyak yang ingin diselami Goib karena memang ini jamaah itu ada tak barukan dengan orang-orang muslimin dimoni orang muslimin. Nah, ya biasanya dari keluarga itu dari Jumat ya, terkadang mau hitung takmir paling akan nami-nami ini keluar. Tapi biasanya kan sodako termasuk. Nah, itu pakai cukup makan. Ya, makhluk ini makan Jumatan di sholat. Nah, itu disebutkan biasanya. Ya, karena Ahmad dari Gresik. Maka wonten sing Surabaya melo-melo sholat itu sholat itu jadi rata-rata ya semuanya adalah luar kota. Lah wonten corona, ya. Terus sholat Goib ini kan disyariatkan ketika Nabi kita Muhammad SAW ya diberitahu oleh para sahabat bahwa Raja Najasyi saat ini Ethiopia. Ya, nah, itu meninggal dunia. Padahal Raja Najasyi ini termasuk ya raja yang musyrik. Terus Nabi Muhammad SAW itu cara dakwahnya beliau buat surat, rojo itu disurati kan. Terakhir itu asli taslam. Nah, kalau belum terima Islam, taslam dan Islam. Nah, di antara surat-surat Nabi itu, ya, ketika dibaca oleh raja-raja itu, orang sing nerimo, wonten sing boten nerani. Ajakan Nabi itu untuk berislam itu. Ada yang tidak menerimanya dengan halus. Orang sing kasar sampai disuwek-suwek surat Nabi ini ya di hadapan sing diutus sampai Nabi menyampaikan besok itu Allah nanti akan orang-orang akan negerinya ternyata benar. Wonten pada yang menolak ajakan Nabi dengan cara hadis bahkan Nabi sampai dikasih hadiah. Hadiah nomor istri itu wayu sampai dari istri lunas itu agama Nasrani ya diislamkan. Nah ada juga ini Najasyi raja Ethiopia ini beliau menerima ajakan berislam ya. Nah setelah beberapa saat beberapa waktu ya Nabi itu mendengar ya, bahwa Raja Najasyi Ethiopia itu meninggal dunia padahal posisinya ketika itu berada di Madinah. Nah betul Pak ya. Nah Nabi ketika itu langsung para sahabatnya sholat Goib ya khususnya dari Raja Najasyi Ethiopia.
ahlinya sholat goib. Ya, jadi misalnya ini jadi transfer pahala. Ya, ini betul. Waktu baik transfernya ya itu nah nyampe ke bawah itu nyampe jadi transfer pahala transfer uang itu sejak zaman Nabi sudah ada sebut ya nah kira-kira itu ketika mainnya berada di satu kota Nabi tidak pernah mensolat goib ya baru berada di jauh di Tobian Madinah ya nah terus falau sulliya alaihi fi baladin andaikan disolatkan ya jenazah tadi fi baladin di negerinya dengan sholat goib di rumah maka fala yajuzu li ahadin min ahliha tak boleh ya, salah seorang pun dari ahlinya tak boleh untuk mensolat goibkan ya, karena saya Pak ini kalau sebatas serius mau dulu ketika pulau imami akan bicara di masjid ada jabat meninggal dunia pilihan ini asli ini celana masjid karena kan posisi mayit itu berada di rumahnya cuma sudah dimakamkan terus pas Jumatan tapi sampai makin maupun Jumatan sholat goib atas nama ini ya. Ternyata kalau takut griane kita kesampingin ya. Nah ini asli itu buatan jadi tampil harus tahu terus yang mau cara menolaknya juga di sholat goib kan nggak mau yang sani mau kalau tanpa tahlilan ya jadi memang pejabat ini tadi sholat kok masjid memang luar biasa jadi tampil ya mengapresiasi dari keluarga ingin sholat goib nah tapi saja dia sholat goib dan sholat goib jadi toh juga sudah disolatkan jadi sudah disolat jenazah hadir sudah nah, cuma pas di Jumat atau minta digoibkan nah ini kita tetap mau tenang ya kalau ini gua habis taklim ini cuma tapi dia mau tenang mentok kepingin asalnya apa sholat nanggung berani jadi bukan goib bagaimana membaca terus wasyartu sihhati sholat dan syarat sahnya sholat an yakuna min ahli wujud sholat waqta mautil mayyit jadi syarat sahnya sholat itu ya sholat goib tadi itu syarat sahnya adalah ya orang-orang yang mengerjakan itu adalah wujubis memang ahli ya wujubis sholat waktu mautil mayyit maka tidak boleh contoh ini mayitnya kafir digoibi gimana tenang karena kenapa orang kafir itu bukan termasuk ahli wujubis sholat jadi syarat sahnya sholat goib itu sajane sami dengan syarat sahnya sholat hadir bodoh maksudnya apa? Mayit ini ahli wujubi sholat jadi memang dia ya memang wajib ya sholat waktu meninggalnya
Nek gak wajib juga lahir, tenang saja. Ya, ausobian atau anak kecil kemarin ya, atau haid ya, atau ya dalam keadaan haid. Ya. Nah, kalau seperti itulah kan jenis sholat alaih waktu maudi. Gak wajib. Ya. Terus yusannu an takuna sholatul janazah fil masjid, disunahkan sholat jenazah itu di masjid. Wa bidalah kata subuh, dan dengan 3 shaf faktor atau lebih. Disunahkan sholat jenazah itu masjid. Tapi nek mentok katakan panjenengan waktu aku nek tengene sholat sama anak masjid ini sama dewi pada ini ape. Jadi katakan panjenengan pada tidak sekat nutut sholat tembian monggo ketemu sing penting mayite pun di ya posisi tetap jangan kita silat nih kalau perempuan di mana tapi ini wow disunahkan memang di masjid. Nun sewu contoh saat ini di tengah kampung itu betul-betul masjid. Ono yang sholat. Sedangkan di sampingnya, di kampung sampingnya ono masjid. Tapi itu terus seperti itu. Nah, tetap disunahkan di masjid. Tapi ini memang mengendaki di musola gitu. Oh, misalnya ini orang musola lain. Ini terangkan sana ilakan terus kadang-kadang sampai tapi ini ingin disolatkan terus masih pakai bawa asal bahkan maghrib itu kalau nanti imami karena ahli warisnya ada yang mau imami ya wis akhirnya keluar imami dan cuma 5 langsung dibawa ke makan ya jadi disunahkan di masjid. Kenapa? Karena masjid itu insya Allah banyak sama. Terus 3 soft ya, jadi imam tadi mengomando makmumnya. Soft itu bohong misal soft itu minimal 3 sepakta atau lebih. Kenapa? Karena hadis Nabi Muhammad SAW, min muslim tidaklah seorang muslim yang mutu yang meninggal, fayusalli alaihi thalathatu subuh. Kemudian ya orang yang sholat berjamaah sampai 3 shaf minal muslimin dari orang Islam illa aujaba, kecuali wajib nopo ini diterangkan wajibat lahu jannah, wajib bersuara ini jadikan 3 shaf. Terus as-sholatu ala al-marful lagi inda qabri, sholat di makbarah inda qabri, di sisi kuburannya. Tajud boleh jika dalam sholat min ahli wujud sholat lagi boleh kalau memang ya dia termasuk wujud sholat, ahli wujud sholat di waktu qatil mayyit boleh memang si mayit ini satu bukan kafir ya, bukan anak kecil yang belum sempurna usianya 6 tahun boleh monggo, bahkan kembali walayah walaupun mayit dan tidak mengapa walaupun mayit itu sudah rusak. Sholat di kuburan memiliki sebut ini bab mensolati jenazah sudah selesai. Sebelum dilanjut bab
kalau aplikasinya itu kelihatan bagi seorang user, maka harus tahu ini aplikasinya perempuan atau ada. Jadi kita membaca Quran dari pakainya berbeda. Gimana? Kalau jenazahnya kelihatan, Jenazahnya kelihatan. maksudnya ada di situ. Oh, ya, jenazahnya ada. Jadi seorang perempuan harus tahu kalau ada istri ataupun Ya. laki-laki atau perempuan itu. Ya. Ya. Ya, jadi begini. Makanya, ya, kalau imam itu harus tahu ini laki apa perempuan. Biasanya diumumkan. Ya, tengah melu walaupun tidak tahu namanya, ya, biasanya di as-salatu ala mayyidil hadir, ada di mayyid itu as-salatu ala mayyidatil hadirah, itu laki perempuannya, atau as-salatu ala mayyidil ghaib atau as-salatu ala mayyidatil ghaibah. Jadi harus tahu sebetulnya imam ini. Imam itu ya tuh orang-orang teko gak ngerti. Tiba-tiba dia datang karena musafir, kepingin tabarkan, melok sholat, tapi gak ngerti. Ya nopo, wis gak ngerti. Wis pokoke panjenengan sholat ngobrol koyo imam semuanya. Kudune ya apa? Wis semuanya yang sholat wis kita dipakai ngomong kita, di pojok habis benar-benar atau lihat dan panjang atau lihat di panjitan semua nopo-nopo kalau itu cuman memang harapannya makmum juga diharapkan tahu jenazahnya laki apa perempuan, karena memang ini uang cara bahasa Arab itu bukan sami antara laki dan perempuan kan sama. Katos Jewu Unut panjenengan selalu nyembah Allah mahdini Allahumma hdini fi man hadain wa afini, pakai ni pakai ya, ni ya. Tapi kalau untuk kami jadi imam atau makmumnya itu kan berarti kami, maka ninya dengan Allahumma hdina fi man hadain wa afina fi man afin dan seterusnya. Sama doa sesudah sholat itu juga demikian. Karena hadis-hadis Nabi itu biasanya menggunakan nama saya, Allahumma inni as'aluka, maka ya Allah aku mohon kepada. Nah saat ini imami Pak Wong Jinami itu manusia dulu kalau panjenengan itu makmumnya melok dungo kami bilang, makanya pakai Allahumma inna nas'aluka ya Allah, kami mohon kepada. Baru amin. Nah, terus kalau doa itu diambil dari Al-Quran, apakah boleh diubah? Contoh, Al-Quran Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan untuk saya, Rabbil firli, ya Allah ampunilah dosa-dosa wali walidayya dan kedua orang tua. Terus panjenengan ambil sampai diamin sing enak Pak. Panjenengan sing ngomong diri sendiri. Sampai milu amin. Waduh. Nah, kalau imamnya itu menggunakan kata Rabbil firli, kata saya, maka diharapkan makmum juga ikut baca. Imam baca Rabbil firli, tetapi Rabbil firli wali walidayya ada. Kalau di
dirubah Al-Quran jadi makna. Kono niatnya bukan niat baca Quran, niatnya niat dungu. Oke, bukan niat baca Quran, jadi baca Quran itu rubah itu bukan aja. Tapi niat dungu kono. Jangan lupa dengan Rabbana filana wali walidaina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbi ja'alni muqimas shalah itu enam bulan Ibrahim. Rabbi ja'alni itu saya banyak ganti Rabbi ja'alna. Betul tidak pak? Itu bukan berarti terus merubah Al-Quran itu, merubah hadis Nabi ini. Karena berdoanya untuk kami. Atau seperti doa awal tahun ini, akhir tahun karena awal tahun, itu rata-rata doa yang bisa itu menggunakan saya. Nah, pas gimana yang ngomong? Atau senang, atau senang kami. Ada tidak sama. Terus penting lain, mengenai sholat duha. Anak saya Raja Nasaji itu waktu itu meninggal sudah berapa hari. Yang kedua ini saya sudah lama, tapi ingin saya sampaikan dulu. Saya waktu di Ngampel sholat maghrib saya niatnya sampai sholat isya. Setelah sholat maghrib itu ada acara majlisan. Entah yang dibaca itu apa. Terus di situ ada orang yang gini, Ustaz. Kelihatannya menjauh ya, seperti itu orang nggak salah. Tapi ternyata beliau disuruh minta doa. Itu saya ingin tahu siapa itu. Sudah lama itu mungkin sudah 12 tahun atau 10 tahun sih. Saya penasaran tadi itu. Ini kan nonton foto. Ini nanti selfie foto. Sudah lama. Yang jelas yang pertama ya, Raja Najasyi itu meninggalnya berapa hari? Kalau salah. Karena memang jarak antara Ethiopia ya dengan Madinah itu pun ya ini saat ini bukan handphone dari ini saja. Nah saat ini untuk bisa memberitahukan Nabi Muhammad kan butuh perjalanan ya, yang jelas tidak sehari 2 hari dan kemungkinan besar juga sudah dimaknakan. Allah alam, saya tidak tahu. Nah, Jumat ini sholat gaib ya tidak jadi masalah, bahkan sampai sudah dikubur pun betul sudah. Makanya di sini kita memiliki lagi si wala yang dulu dan tidak mengapa balakul mayit. Balak itu berarti sudah hancur, mayitnya sudah hancur. Nah ini buat teman-teman wala yang dulu dan tidak bahaya, maksudnya tidak apa. Berarti di Ngampel itu sudah lama-lama ya? Udah, kalau ya walaupun lamanya tidak sampai 40 hari, tidak sampai hancur masnya. Soalnya neret ini makin soy-soynya full tahunan dalam kafe. Nah, nanti cukup dengan ini kok transfer doa, ini. Jadi itu Raja Najasyi. Nah terus nasi panjenengan yang perampitnya si ngeten-ngeten kalau benar sama sinten itu pun juga sudah 12 tahun. Berarti tahun ini 2010 tuh. Saya itu mungkin beliau punya kelebihan. Ya saya tidak tahu. Ya memang Yapen itu kakak jamaah semuanya
biasa. Dan imam itu mulai tahun usia 30 sampai 76, meninggal dunia 77. Ya, itu sudah beberapa tahun imam itu tapi guru haji. Dan memang non saya ngapunten ya, bapak itu memang orangnya ya secara finansial anulah sederhana, sehingga corong masyarakat yang berangkat haji gak iso gak nono pindah itu layak tas. Tapi si Moma, bahkan bapak saya itu boleh julukan imam yang paling rajin, jarang diwakilkan. Lala ada jamaah itu tiba-tiba sesudah sholat selesai, bapak saya gini, haji tapi dia duit 5 ribu sampai sekarang uangnya masih ada disimpan ya. Ternyata alhamdulillah tahun berikutnya kita bisa berangkat haji. Itu pun berangkat hajinya mengganti seseorang yang ya waktu itu meninggal dunia. Jadi jaraknya 3-4 bulan. Jaraknya 3-4 bulan berangkat haji. Maka itu sampai bulan-bulan. Oke. Manasik itu, manasik haji itu hanya berangkat haji. Nah itu mau saya atau aneh-aneh seperti itu. Gila, makanya saya tidak tahu saya ibu yang nomor itu. Gila telah. Karena memang apa? Basuhan ya wali umum memurid dari kados. Sinten tak bolong sangat tembus dengan kiblat itu sangat tembus sampai yang dipegang itu waktu itu multas antara itu Ka'bah dan nopo jelas. Terus sampai itu pas multas. Ini dari mulai tukang sapu nih sampai bisa meninggal 9 kali Mbak Soleh. Nah, jadi memang ya itu masjid yang nopo nih. Insya Allah ya banyak lah. Jamaah-jamaah berikutmu yang punya keistimewaan. Cuman kita yang orang-orang biasa ini kan kadang-kadang secara lahiriahnya saja. Tapi ini batinnya itu tadi layak wali dan wali. Wali itu bisa tahu kalau sama wali. Dia bisa tahu foto kedudukan. Nah, awak jadi kadang-kadang saya sudah foto ini wali, Muhammad ini wali, Muhammad ini wali, baik ini wali. Tapi bagi sesama wali, apa proses? Perbuatan wali itu disakit. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mengumpulkan mayat. Jadi mensolatkan jenazah sudah kita sambung. Jika para manfaatnya kita akhirkan para majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum